Dalam kegiatan ini akan ada perubahan besar. Kalau ini jawaban saya buat Fesmi dan Papri. Selama ini ente-ente kemana aja 10 tahun nggak pernah mikirin hak ekonomi para pencipta, sekarang mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, siapa saja yang di Papri dan Fesmi, ente kemana 10 tahun pencipta lagu tidak mendapatkan haknya. Sekarang jangan sok-sok asal nyablak, asal nguap, asal bacot ya. Itu cara Ahmad Dhani begitu kira-kira. Gue mau nambahin Ari Bias ya. Ari Bias mahal juga 5 juta ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting nggak ada masalah kan nyanyi ya. Mikrofonnya kurang bagus. Saya bisa kasih bukti ke teman-teman wartawan. Mikrofonnya lebih bagus. Mungkin memang produksi vokalnya boleh. Nggak bunyi. Salah. Jadi Ini produksi vokalnya kayaknya. kecil suaranya nih mentar bayaran kecil kali ya. Oh, produksi vokalnya. Vokalnya yang kurang. Bukan salah mic, salah Cek, vokal. oke. Jadi gue bisa kasih kalau teman-teman mau lihat, gue punya bukti konkret. Reza pasti bayar. Entah itu dirapel 3 kali, entah itu sekali-sekali atau spesial event dia kasih tahu. Kalau misalnya ada acara gratis dia juga kasih tahu. Yang saya agak sedikit terganggu adalah gini. Zaman sekarang ini banyak banget penyanyi-penyanyi muda yang mungkin baru punya 1 hits. Yang jadi catatan juga buat penyanyi-penyanyi muda. Saya nggak masalah kalau mereka memainkan lagu orang lain. Saya sebut aja misalnya Lyodra misalnya gitu. Saya pernah lihat sendiri bahwa dia konser mainkan lagu dia, orang nyanyi. Tapi di tengah lagu, di tengah beberapa urutan lagunya mereka mainkan lagu saya. Itu seluruh penontonnya nyanyi. Itu satu contoh menurut saya harusnya bisa. Satu contoh bahwa lagu lu terkenal. Iya, lagu itu terkenal. Bukan penyanyi aslinya. Ada satu contoh lagi, penyanyi lama yang mungkin orang tidak banyak tahu lagunya. Saya sebut aja Andin. Oke, mungkin generasi sekarang nggak banyak tahu Andin. Tapi baru sebulan yang lalu, saya dikirim sama seseorang, Andin main lagu saya, itu seluruh penonton nyanyi. Saya nggak minta apa-apa sebenarnya. Kalau dia izin, mungkin nggak ada masalah gitu. Sekali lagi ada manfaat lagu saya di setiap pertunjukannya penyanyi-penyanyi itu. Jadi artinya sekali lagi saya mau menitik beratkan bahwa license itu penting. Buat kami itu sebuah penghargaan yang terpenting. Urusan bayar, urusan nanti. Dan saya selalu bilang, kalau penyanyi dibayar lebih, paling tidak ingat yang bikin lagu. Ya, kalau merasa belum bisa dibayar lebih, ya nggak apa-apa kayak band cafe. Band cafe yang bayarnya 5 juta, 4 juta, setiap minggu WhatsApp saya. Mas Dencas, saya harus bayar berapa? Jawabannya saya sama. Kalau kalian dibayar lebih, ingat saya ya. Makasih om. Itu buat saya cukup. Ya kalau sekelas Lyodra atau Andin bayarannya berapa, kalian mungkin tahu gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke. Cukup. Itu tadi adalah contoh-contoh yang sudah dilakukan dari kawan-kawan teman-teman pencipta lagu. Tadi dari Mas Ahmad Dhani, terus Mas Ari Bias, terus Neni Casmala. Demikian juga Mario Kacang, dia pencipta lagunya Afgan dan lain-lain. Dia juga barusan hari ini juga baru dapat kabar bahwa bisa melakukan direct license. Yeah. Jadi dari semua yang sudah, dan termasuk Badai, Chris Patih, siapa? Oh Doni. Oh Doni Sibarani. Oke, jadi apa yang kita simpulkan di sini semua bahwa bisa melakukan direct license dan ada dasar hukumnya, ada pasal yang mengaturnya. Kami dari Aksi ingin menyelaraskan semuanya menjadi satu sistem yang mudah nantinya. Dan sistem ini nanti akan terintegrasi dengan penyelenggara atau IO dan juga manajemen artis.
Sehingga nanti tidak akan ada lagi keluhan atau tidak akan ada lagi pertanyaan, kok susah ngubungin pencipta lagu, kok susah untuk melakukan direct license. Kita siapkan sistemnya, kita siapkan platformnya. Tapi ini bukan jualan ya, bukan jualan platform, bukan dijual untuk ke mana-mana, tapi hanya kita gunakan untuk para pencipta lagu supaya semuanya mudah. Platform ini namanya Digital Direct License, DDL, yang digagas, diinisiasi dan didevelop oleh pencipta lagu sendiri. Kalau ini sendiri sudah mudah, dimudahkan sistemnya, dimudahkan untuk pengurusannya, dimudahkan untuk lisensinya, masih tetap aja tidak mau minta izin, minta lisensi dan nggak mau bayar royalti, bagaimana Pak Ahmad Dhani? Ya nggak apa-apa sebenarnya kalau cek saya rasa abis ini udah ya selesai ya abis ini ya. Kata penutup dari saya. Badai mau ngomong di Badai ini. Badai masih mau ngomong? Ya. Ya Badai duluan deh. Ya, jadi ini udah banyak banget yang diterangkan oleh teman-teman aksi. Intinya kalau dari saya gini, saya mau meluruskan sedikit aja ya, bahwa beredar framing di luar bahwa pencipta lagu itu jadi pengemis. Tukang palak. Mungkin ada juga yang bilang kalau kita sedikit ada nuansa premanisme. Ya. Saya cuma mau ngasih tahu nih, kita ini di sini bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah kita masih hidup layak. Tapi kita nggak berjuang untuk kelayakan kita. Justru karena kita ini diberkati sama Tuhan, kita mau nih nolong mereka-mereka yang tidak seberuntung kita. Jadi tolong dipikir dengan akal sehat teman-teman yang bilang kami ini pengemis. Katakanlah menurut kalian kami ini mengais-ngais lah ya apa yang menjadi hak kita. Tapi ingat ya, pengais ya. Berarti saya tinggal balikin, yang kita minta ini uang kita sendiri kok. Hak kita sendiri. Salahnya di mana? Kita bukan koruptor. Kalau koruptor ngambil hak orang, kita bukan ngambil hak orang. Kita meminta hak kita sendiri. Itu satu. Yang kedua, perlu teman-teman ketahui, setiap kali aksi ini mengadakan acara, ya, kalau kalian mau tahu, banyak sekali teman-teman kita, mohon maaf banget nih ya, saya mau jujur nih ya, ini menggugah hati kalian aja, bensin aja nggak punya, ya. Tadi gua pakai listrik tapi nggak pakai bensin. Iya betul. Nah ini udah lebih kaya berarti. Endorse. Bensin aja nggak punya, mau makan nggak bisa. Ya. Ya, dan kita mau untuk menolong itu, bukan kita mau hitung-hitungan ya, kita mau nolongin itu. Kenapa? Karena kita lihat faktanya ini di lapangan seperti ini. Jadi tolonglah humanisme kalian itu diaktifkan, ya, tombol kemanusiaan kalian itu diaktifkan. Saya minta tolong banget. Dan buat yang bilang bahwa pencipta lagu adalah pengemis, kita buktikan yang pengemis kalian atau kami. Sudah. Boleh juga. Luar biasa. Bahasa preman emang gitu ya. Badai. Jadi kita udah buatin sistem, kita udah buatin ini, terus Yes, tetap oke. tidak mau lisensi. Jadi begini, untuk sekali lagi teman-teman, sekarang Onco udah nggak ikut-ikutan, Arman udah mundur, nggak ikut-ikutan, ngomong lagi terakhir Ariel ya. Sebentar lagi Judika mundur, Bro Ariel mundur juga sebentar lagi dah. Tinggal PCL kayaknya. Jadi begini, sekali lagi kita tegaskan ya, untuk Bro Ariel tercinta dan tersayang, tidak perlu aturan untuk DDL. Tidak perlu aturan untuk DDL. Aturan pemerintah ya, tidak perlu. Karena sudah ada undang-undangnya di pasal 81. Jadi nggak perlu ada aturannya. Kalau memang kalian itu, para penyanyi itu merek GHC ya,
jangan nyanyi lagu kita. Kayak Once paling pintar nggak? Once itu paling paham hukum, dia udah tahu kalau dia dilarang ya tak nyanyiin gitu. Karena minimal ketika kalian sudah dilarang atau tidak ada izin tetap menyanyikan ya, itu secara etik kalian sudah bersalah. Secara etika moral penyanyi itu sudah bersalah, secara etik moral bersalah menyanyikan lagu tanpa izin. Menurut ke jenjang hukum yang lain, apalagi kasus Agnes Monica sudah divonis oleh hakim bahwa Agnes itu salah karena tidak ada majerit dan tidak membayar. Salahnya 2. Maka dari itu saran saya, udah kalau memang tidak ada izin, jangan sekali-sekali berani. Saya udah pernah bikin Instagram, Boh. Itu kok nggak mikir yang dilawan dan yang ada. Bentar, Bang. Iya. Jadi terutama untuk senior-senior yang di FESMI dan di Papri, ini kalimat saya, stop nguap, stop bacot. Karena selama ini kalian tidak pernah memperhatikan kehidupan dan tidak pernah perhatikan bahwa selama ini pencipta lagu tidak mendapatkan haknya dalam urusan performing rights. Jadi stop bacot, stop nguap untuk kepada senior-senior di FESMI dan Papri. Ya, kalian selama ini nggak pernah memikirkan kelaksunan kehidupan pencipta lagu, jadi jangan ngomong lagi soal performing rights. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.